Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bertemu lagi sahabat Pancasila pada podcast kali ini, podcast Sampan Salam Pancasila. Dan kali ini kita telah hadir narasumber kita, yaitu adalah seorang sineas dan juga tidak asing lagi dalam dunia perfilman Indonesia, Bapak Garin Nugroho Rianto SNMH. Selamat datang. Selamat datang. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dalam podcast kami. Ya, sama-sama. Dan juga sahabat Pancasila, beberapa waktu ini BPIP telah melaksanakan dan juga akan melaksanakan di 4 kota besar lainnya terkait dengan FGD Kerapuhan Etika bagi Penyelenggara Negara. Dan salah satu narasumber yang hadir pada kali ini, beliau adalah Bapak Garin, juga menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Dan untuk podcast kita kali ini, selain kita akan berbincang tentang Pancasila, kita juga akan menelisik lebih dalam terkait dengan juga respon beliau sebagai seorang yang besar dalam perfilman di Indonesia, bagaimana menyikapi potret kerapuhan etika bagi penyelenggara negara di Indonesia saat ini. Bagaimana Bapak Garin terkait dengan responnya? Ya, ini kan diskusi BPIP termasuk menyangkut etika ya. Berbangsa itu kan menarik kan, kerapuhan penyelenggara negara. Tadi saya mengamati tentang apa yang terjadi di negeri kita. Kita kan sekarang tidak hanya warga negara, tapi warganet ya, netizen gitu. Nah, karena itu seluruh kehidupan sosial kita ataupun bagaimana panduan nilai-nilai itu banyak juga dari media sosial, karena kita warganet ya kan, citizen on net kan gitu. Dan kadang-kadang juga dalam pengamatan kita nilai-nilai warga negara itu terdistorsi dengan situasi ekosistem media baru ini, sehingga media baru itu kehilangan kemampuan untuk memandu makna dari warga negara, yaitu menuju masyarakat sipil yang sehat, kritis, dan produktif. Ya, ini panduan di media sosial itu sangat rapuh, termasuk juga bagaimana para penyelenggara negara di media sosial itu kan lebih banyak panduan pencitraan dan pameran gitu. Malah para pejabat itu sibuk istilahnya itu setiap hari jalan aja harus direkam dengan kamera kan gitu-gitu. Enggak apa yang buat warganet hanya disibukkan dengan masalah panduan pencitraan dan pameran perhatian, bukan esensi dan mendukung termasuk bagaimana dipandu untuk menjadi konsumen, untuk mengelola mengklik tiap hari lah, sehingga ekonomi yang berbasis media sosial menjadi bertumbuh subur, sementara penggunaannya untuk produktif dan untuk panduan keutamaan itu malah justru menurun gitu kira-kira. Dan situasi warganet ini menjadi warga yang kehilangan makna warga negara dan kehilangan tujuan menuju masyarakat sipil yang sehat produktif, tapi panduan menjadi politik gampangan, ekonomi banal, lalu profesionalisme yang hilang, misalnya seperti menjadi presiden tanpa rekam jejak atau menjadi tokoh tanpa suatu proses etika dan proses berundang-undang misalkan gitu-gitu. Oke. Menarik terkait juga dengan tadi menyebutkan tentang penokohan dan juga kita mungkin di Indonesia masih lekat dengan adanya simbol. Nah, simbol-simbol ini juga menjadi satu yang tidak terpisahkan daripada etika itu sendiri, karena etika juga membutuhkan keteladanan. Nah, bagaimana seorang Garin Nugroho memasukkan keteladanan dalam setiap filmnya atau juga nantinya karya-karya ke depan agar tetap menjaga Pancasila? Ya, misalnya kalau dalam film sejarah kan saya punya film sejarah 2 ya, Sugio Pranoto dan Cokroaminoto. Karena dua-duanya satu film minoritas, meskipun saya berhaji ya Islam, tapi itu kan film uskup pertama dan punya nilai-nilai kebangsaan. Ada yang disebut 100% Katolik, 100% Indonesia kan gitu, apa simbolnya gitu. Dan dia juga mengatakan setelah perang kita harus berbakti negara lewat politik, tapi jangan jadi benalu politik misalkan kayak gitu-gitu. Dan Sugio Pranoto itu memandu kan sebagai keteladanan nilai kebangsaan tanpa mengurangi nilai religiusitas dan bagaimana hidup di dalam wilayah ruang sosial. Demikian juga Cokroaminoto yang sering banget ditahan kan, dia ngomongin tentang
secakap-cakap strategi, setinggi-tinggi ilmu dan semurni-murni tauhid kan gitu. Dan dia memberi contoh gimana dia memberi ruang bebas ideologi pada murid-muridnya Samaun, Soekarno dan kemudian yang lain-lain tanpa harus membedakan antara ideologi, tapi lebih bervisi. Dan dia juga menekankan hal yang penting bahwa tidak boleh manusia itu menjadi seperempat manusia atau menjadi sapi perahan. Jadi di dalam film itu ditunjukkan keteladanan para pemimpin yang disertai 2 pengorbanan berbagai aspek kehidupan, ada rekam jejak, ada pengetahuan, dan ada strategi. Nah, nilai-nilai itu kan bisa terbaca dalam kehidupan Cokroaminoto ya. Nah, pertanyaannya apakah pemimpin kita lahir dari aspek yang saya katakan tadi kan seperti itu gitu. Ya, mungkin juga bagi sahabat Pancasila juga nantinya bisa menelisik kembali dalam karya-karya beliau begitu. Salah satunya juga tadi disebutkan film Cokroaminoto yang merupakan salah satu tokoh bangsa Ya. gitu ya Pak ya, dan memuat keteladanan dan di situ juga ada nilai-nilai Pancasilanya begitu. Nah, untuk yang saat ini mungkin sebagai generasi milenial dan juga generasi Gen Z begitu ya Pak ya, masih ada FOMO, istilah-istilah FOMO terkait dengan budaya, terkait juga dengan kebiasaan begitu. Nah, mungkin budaya dan kebiasaan yang tidak sama begitu ya dengan budaya bangsa Indonesia itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi kepada etika begitu ya Pak ya? Ya, sebetulnya di setiap generasi pasti terjadi perbedaan dan terjadi kesombongan ya. Saya generasi radio, kamu belum punya radio, saya lebih jago, kan gitu. Saya generasi televisi, kamu belum pernah ngalami. Kamu kalau nggak mengalami masyarakat elektronik kayak televisi, kamu nggak menjamin demokratisasi. Wah, tidak canggih. Sekarang ya sama aja kalau saya hidup dari 01 sampai 05. Tapi yang dipentingkan sebetulnya adalah bahwa ada panduan konstitusi, itu imajinasi kita bersama dan harapan kita bersama. Setiap karakter periode dari satu generasi ke generasi punya tantangan dan peta yang sama sekali berbeda, tapi dia juga berlanjut dengan yang dulu. Revolusi industri dengan digital nggak pernah mungkin ada tanpa revolusi 01 dengan kapal uap. Nggak akan mungkin ada. Jadi mau disebut berbeda pun dia tetap berkesinambungan gitu. Jadi kalau ada satu generasi yang sangat sombong, ya kalau dia nengok dia akan malu karena tiap generasi ada kesombongan yang sama. Lahir generasi komputer, kamu kalau nggak ngerti komputer, kamu nggak juga. Ada yang di hutan merawat tanaman nggak pakai komputer, nggak pakai ini juga dia hidup mulia. Jadi ada yang baru dan ada nilai-nilai yang tatanan bersifat umum dan bersifat negara. Nah, dan menurut saya dalam etika ini yang diperlukan adalah agar revolusi industri atau teknologi itu 0405 itu digunakan secara produktif. Kalau dia secara produktif dan kritis dan terbuka, dia akan mampu memandu etika. Baik etika yang klasik, umum, negara, ataupun etika baru. Pasti bisa. Persoalannya adalah ketika media sosial itu hanya dijadikan pasar atau konsumen, mendukung politik yang banal, pasti tidak akan melahirkan panduan etika. Jadi panduan etika di setiap revolusi teknologi pasti terjadi. Ada cara-cara yang memuat nilai-nilai lama, nilai sekarang, dan ada memuat nilai-nilai baru. 3 hal itu udah pasti terjadi di setiap periode. Gitu. Baik, dan mungkin juga kita kan sepakat bersama begitu ya, bagaimana eksistensi Pancasila masih memang harus eksis, mengisi ruang-ruang publik untuk tetap mengedukasi begitu ya Pak ya. Dan mungkin satu lagi hal, apa yang menjadi pesan dari seorang Garin Nugroho, baik nanti bagi sinias yang lain menghasilkan karya-karya dan juga bagi generasi dan juga penyelenggara ke depan? Ya sebetulnya kayak Pancasila ya, itu kalau diartikan dengan sederhana sehari-hari dan kemudian dihidupkan, misalnya gini, keadilan itu kan juga ada kata toleransi ya dalam Pancasila. Jadi toleransi atau keadilan sosial bagi seluruh Indonesia misalkan, itu tidak dianggap tanpa kerja. Jadi misalnya ya toleransi itu hanya bisa hidup kalau keadilan distributif terjadi. Bukan lalu kalau yang miskin banyak, yang kaya sedikit lalu ya toleransi dong, kan gitu. Ya. Bukan seperti itu. Nah makanya kalau kita lihat setiap sila Pancasila itu tidak hanya pada konsep, tapi pada etos untuk melaksanakan. Ya kayak tadi, ya misalkan tadi kekayaan 10 orang 20% menguasai 80%. Itu kan sebenarnya lalu kita harus berkeadilan.
Nah, caranya berkeadilan dengan tindakan mengurangi ketimpangan itu gitu. Jadi itu hanya menunjukkan bahwa pesan saya sebetulnya adalah ya mengajak semua itu lewat kerja, lewat penciptaan, lewat pengorbanan, lewat disiplin, kerja keras, hal-hal yang sebetulnya nilai-nilai itu ada di Pancasila. Jadi misalnya kalau saya 40 tahun bikin film, saya nggak pernah terlambat sampai sekarang. Mau bangun jam 5 nggak pernah terlambat. Baik itu waktu kerjanya maupun awal kerjanya gitu. Jadi hal yang sederhana, nilai keutamaan yang sederhana itu ya sebetulnya esensi dari Pancasila dalam kerja, mau disiplin, kerja keras, kompetitif, membangun pengetahuan dan keterampilan, itu hal yang dasar yang akan menghidupkan Pancasila di dalam setiap profesi teman-teman muda. Baik, sangat menginspirasi sekali dan komprehensif sekali bagaimana pesan beliau terkait dengan etos kerja, Ya, disiplin, dan juga itu menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya juga yang generasi muda begitu ya. Dan ada pesan tersirat untuk penyelenggara negara ke depan, bagaimana tetap adanya pengorbanan, dan disitulah Pancasila tetap harus hadir dalam ruang-ruang publik sebagai edukasi. Baik, terima kasih. terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Gari Nugroho telah berkenan hadir, dan semoga kedepannya kita dapat berjumpa kembali. Dan sahabat Pancasila, demikianlah podcast kita pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Salam Pancasila. Pancasila.